Selamat pagi teman-teman semuanya, apa kabar? Saya harap teman-teman semuanya selalu sehat dimanapun teman-teman berada. Ini adalah vlog pertama saya. Nah, vlog pertama saya ini saya ingin menceritakan atau men-sharing kepada teman-teman semuanya eh, apa sih pekerjaan saya sehari-hari. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di vlog-vlog saya itu, saya sering bikin short video. Short video itu kebanyakan tentang masak-masak karena memang salah satu hobi saya adalah memasak. Nah, pekerjaan saya sehari-hari itu adalah guru les, teman-teman. Saya adalah guru les bahasa Inggris dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, hingga pernah saya mengajar yang kuliah gitu. Pada saat saya masih di Samarinda, saya bekerja di suatu lembaga les bahasa Inggris atau private bahasa Inggris. Di situ saya mengajar anak yang kuliah. Dan juga pada saat saya buka les perorangan, les sendiri gitu pribadi, saya pernah mengajar anak kuliah dari Unmul. Pada waktu itu dia mau tes Unmul. Jadi pada waktu itu saya yang mengajarinya bahasa Inggris dan puji Tuhan dia lolos dan sekarang udah semester 5 kalau tidak salah ya. Saya ingin membagikan pengalaman saya. Banyak sekali orang tua yang ingin anaknya pintar atau mahir dalam berbahasa Inggris gitu. Saya itu menemukan tipe-tipe orang tua itu berbeda-beda ya guys. Namanya aja kita yang kembar aja tuh bisa berbeda pikiran, apalagi orang tua, masing-masing orang tua tuh punya pendapat atau opininya masing-masing. Jadi guys, saya pernah ketemu orang tua yang ekspektasinya itu terlalu tinggi terhadap anak. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saya mengajar anaknya itu SD kelas 2 dan saya mengajarin basic. Saya mengajari pada waktu itu basic bahasa Inggris ya. Dan kemudian kan 1 bulan itu ada 8 kali pertemuan. 1 bulan 8 kali pertemuan. Kemudian di pertemuan ke-8 atau di akhir pertemuan itu saya selalu buat final test. Tujuannya untuk melihat bagaimana sih kemampuan anak, apakah anak ini atau apakah siswa ini dapat menerima materi yang saya berikan selama 7 kali pertemuan itu, kayak gitu. Jadi ketika saya memberikan final test, anak ini menjawab dengan sangat bagus gitu. Nilainya itu 95, teman-teman. Jadi dari beberapa soal itu biasanya saya kasih, kalau anak SD mungkin dia kasih 2 aja, jadi saya kasih final testnya 20 soal, itu hanya 1 saja yang salah. Kemudian saya mau pamit pulang nih sama orang tuanya, tapi saya udah kasih hasilnya bahwa anak bapak ini, saya bilang sama orang tuanya, sama bapak dan ibunya, saya bilang anak bapak dan ibu ini sangat cerdas ya, terbilang cukup cerdas karena daya tangkapnya sangat kuat dan juga daya ingatnya sangat kuat gitu. Dia bisa mengingat materi yang saya berikan. Terbukti dengan final test dia hanya salah 1 saja. Kayak gitu. Kemudian teman-teman, kalian tahu apa yang orang tuanya lakukan? Bapaknya suruh anak ini masuk ke dalam kamar, terus dilihatlah hasilnya itu, hasil final test tadi dilihat. Kemudian bapaknya marah semarah-marahnya. Saya juga kan masih di situ ya, masih di ulang tahun, dan saya mendengar gitu. Jadi saya langsung ngomong sama ibunya, saya bilang, "Bu, maaf tapi kan ini hanya salah 1, bisa diperbaiki. Mungkin kali depan final testnya bisa dapat 100," kayak gitu. Kita tidak bisa menuntut anak itu harus perfect gitu kan, harus sempurna. Tapi bapaknya tuh saat keluar kamar dia memberitahu saya bahwa dia tidak mau anaknya itu salah, walaupun hanya 1 dia nggak mau. Jadi anaknya tuh harus 100 gitu. Usut punya usut, saya tuh mencari tahu kenapa ya orang tuanya seperti ini, dan ternyata pekerjaan orang tuanya, bapaknya itu adalah dosen di salah satu universitas di Jawa dulunya. Nah sekarang itu dia lagi kerja di kantoran gitu, dia udah nggak jadi dosen lagi. Dia bisa dibilang orang tuanya tuh punya pendidikan yang bagus gitu, dan juga bahasa Inggrisnya sangat oke karena dia kan dosen bahasa Inggris ternyata dia ini bapaknya. Ibunya kerjanya apa ya, work from home, WFH, work from home. Jadi work from home tapi perusahaannya tuh perusahaan luar negeri. Jadi itu
use 100% English gitu. Jadi bisa dibayangin ya orang tuanya sepandai apa, karena bapaknya aja dosen S3, bahkan S3 bahasa Inggris. Kemudian ibunya bekerja di perusahaan ternama di luar negeri, tapi dia kerja dari rumah karena pada waktu itu COVID ya. Cerita ini pada tahun 2020 pada saat saya berkuliah gitu. Pada saat saya berkuliah, saya itu nyambi jadi guru les. Sampai sekarang saya juga masih menjadi guru les kayak gitu. Jadi karena waktu itu kan saya kerjanya sama yayasan ya, jadi saya ngomong sama mbak yang punya yayasan itu, ownernya, saya bilang, mbak mohon maaf tapi sepertinya orang tua saya hampir menyebut namanya, orang tua anak ini pengen menuntut hal yang lebih, padahal anaknya itu sudah memberikan 100% kemampuan bahasa Inggrisnya. Terbukti bahwa dia cuma salah satu, guys, bukan salah banyak tuh, enggak, salah satu, dan nilainya 95, tapi orang tuanya tetap tidak mau menerima. Dan juga akhirnya saya di situ saya mengundurkan diri, dan orang tuanya juga bilang bahwa mereka akan cari guru baru, guru yang mungkin yang lebih bisa membimbing anaknya, seperti itu. Guys, saya di sini mau kasih tahu kepada kalian semua bahwa setiap anak itu punya daya tangkap yang berbeda-beda ya, daya ingat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menuntut bahwa mereka harus 100% bisa menguasai mata pelajaran ini gitu. Misalnya satu anak menyukai matematika tapi dia tidak suka bahasa Inggris. Nah, itu adalah kemampuan anak di situ. Kita sebagai orang tua itu jangan terlalu menuntut bahwa kamu harus dapat 100, kamu harus gini karena mama aja bisa gini, bapak aja bisa gini, masa kamu gak bisa? Please stop doing that, okay? Kayak ini tuh sangat memprihatinkan bagi saya gitu. Sejauh ini baru orang tua itu sih yang saya rasa freak ya, menurut saya itu adalah freak, karena kayak benar-benar menuntut harus perfect gitu. Mungkin orang tuanya adalah tipe orang tua yang perfeksionis gitu. Kalau mungkin mereka hanya menasehati supaya mungkin kali depannya, kali berikutnya mungkin bisa lebih baik lagi, tapi enggak, mereka marah, mencak-mencak gitu di kamar. Dan sepertinya pada waktu itu kan saya kan lewat ke belakang, saya mau ke toilet, bapaknya itu ada mencubit anaknya. Jadi dicubit lah anaknya itu perempuan, cantik sekali anaknya dan pintar. Jadi itulah yang saya sayangkan. Mungkin itu aja guys ya yang saya mau kasih tahu di vlog saya kali ini, supaya kita menjadi orang tua jangan terlalu menuntut kesempurnaan pada anak, karena kan nggak semua anak itu bisa gitu, bisa, tapi maksudnya itu nggak dipush dengan cara seperti itu, nggak dipaksa. Itu menurut saya itu pemaksaan ya, kayak kamu harus dapat 100, kamu harus ini, kamu harus itu, kayak itu tuh tuntutan gitu. Padahal anak sudah berusaha sebaik mungkin. Seharusnya orang tua atau kita sebagai orang tua itu mengapresiasi bahwa oh ternyata anak saya pandai, udah bisa menjawab soal-soal dengan benar walaupun masih ada salahnya, kayak gitu. Oke, segitu dulu aja guys ya. Mungkin lain kali aku bisa sharing pengalamanku selama aku mengajar les bahasa Inggris. Thank you, bye. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.